Di tengah gemerlap dunia yang memuja kekayaan, ada sebuah filosofi kuno yang justru mengajarkan kita untuk bersikap tenang, sederhana, dan menerima keadaan. Filosofi itu adalah Stoicisme. Tapi pertanyaannya, jika kita terlalu mengikuti ajaran Stoik, apa kita bisa jadi miskin? Apakah hidup sederhana artinya menolak kesuksesan? Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa menjadi Stoik berarti hidup pasrah, tidak ambisius, dan menjauhi uang. Mereka takut bahwa jika terlalu dalam merenungi Stoicisme, mereka akan kehilangan semangat untuk maju dan berjuang. Lalu muncul stigma. Hati-hati, kebanyakan mikir Stoik bisa bikin kamu miskin. Tapi benarkah itu yang dimaksud oleh para filsuf Stoa? Di video ini, kita akan mengupas tuntas perdebatan itu. Kita akan membedah, apakah benar ajaran Stoik menghambat kita untuk sukses secara finansial, atau justru menyelamatkan kita dari jebakan gaya hidup yang menguras dompet dan jiwa. Kita akan melihat sisi gelap dan sisi terang dari Stoicisme, terutama dalam konteks modern yang penuh tuntutan dan tekanan sosial. Karena kenyataannya, tidak semua orang bisa memaknai Stoik dengan benar. Filosofi ini sangat dalam, tapi juga sangat mudah disalahartikan. Dan ketika orang hanya mengambil potongan-potongan ajarannya tanpa memahami utuh konteksnya, maka bisa muncul bahaya. Hidup terlalu pasrah, terlalu nyaman dalam keterbatasan, dan akhirnya kehilangan gairah untuk berkembang. Jadi, jika kamu tertarik mencari keseimbangan antara ketenangan batin dan kesuksesan dunia, jangan lewatkan pembahasan ini. Mari kita buka pikiran kita, dan gali lebih dalam, benarkah Stoik bikin miskin? Atau justru bisa jadi kunci menuju kekayaan sejati, yang tak hanya soal uang, tapi juga soal makna. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk hidup sesuai dengan kebajikan, bukan sekadar mengejar kesenangan atau kekayaan. Fokus mereka adalah menjadi orang baik, bukan menjadi orang kaya. Inilah yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Ketika seseorang mulai menjalani hidup Stoik, mereka cenderung melepaskan ambisi duniawi yang dianggap tidak esensial, termasuk ambisi mengumpulkan harta. Ajaran ini terdengar mulia, tetapi bisa disalahartikan sebagai ajakan untuk tidak bermimpi besar. Padahal, ambisi bukanlah musuh. Ambisi bisa menjadi bahan bakar yang mendorong seseorang untuk menciptakan perubahan positif, membangun bisnis, atau memperbaiki kehidupan. Namun, dalam sudut pandang Stoik, ambisi yang tidak terkontrol justru bisa membawa penderitaan, karena kita menjadi budak dari keinginan. Disinilah letak masalahnya. Jika seseorang memahami Stoik hanya dari permukaannya, mereka bisa kehilangan motivasi untuk mengejar sesuatu yang lebih baik. Mereka merasa cukup dengan apa adanya, lalu berhenti belajar, berhenti berusaha, bahkan berhenti bermimpi. Ini yang membuat sebagian orang menganggap Stoik bisa bikin miskin, karena tampaknya membatasi seseorang dari kemajuan materi. Padahal, inti dari Stoik bukan menolak ambisi, tapi menyaringnya. Mereka mengajak kita untuk mengejar hal-hal yang benar-benar bermakna, bukan sekadar status atau angka di rekening. Kalau dipahami dengan tepat, Stoik bukan membunuh ambisi, tapi mengarahkan ambisi itu ke jalur yang lebih sehat dan berkelanjutan. Salah satu prinsip Stoik yang paling menonjol adalah tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal, termasuk kepemilikan materi. Mereka percaya bahwa semua hal bisa hilang, rumah bisa terbakar, uang bisa lenyap, orang yang kita cintai bisa pergi. Maka, terlalu bergantung pada hal-hal itu dianggap sebagai sumber penderitaan. Dalam praktiknya, ini membuat banyak pengikut Stoik memilih hidup sederhana. Mereka tidak mengejar barang-barang mewah, tidak peduli dengan tren, bahkan tidak terlalu memikirkan tabungan atau investasi. Bagi orang luar, ini bisa terlihat seperti kemunduran, seakan-akan mereka menyerah pada kehidupan duniawi dan menjauh dari kenyamanan. Namun, bahaya muncul ketika prinsip ini dijalani secara ekstrim. Jika seseorang merasa tidak butuh memiliki apa-apa, dia bisa kehilangan semangat untuk membangun. Tidak lagi melihat nilai dari kerja keras, tidak peduli dengan warisan atau kontribusi finansial. Dalam jangka panjang, ini bisa menghambat kemajuan ekonomi, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Tapi sesungguhnya, Stoik tidak pernah menyuruh kita untuk menolak kepemilikan. Mereka hanya memperingatkan agar kita tidak dikuasai oleh kepemilikan.
kepemilikan boleh saja, asal jangan jadi sumber identitas atau kebahagiaan. Justru kalau kita mampu bersikap bebas dari keterikatan itu, kita bisa mengelola uang dan aset dengan lebih bijak, tanpa tekanan atau ketakutan kehilangannya. Salah satu kekuatan utama dalam ajaran Stoik adalah kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mereka menyebutnya sebagai dikotomi of control, membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak. Dalam praktiknya, ini mengajarkan kita untuk tidak terlarut dalam kemarahan, penyesalan, atau kesedihan terhadap hal-hal di luar kuasa kita. Namun jika prinsip ini diterapkan secara keliru, bisa muncul bahaya, rasa pasrah yang berlebihan. Seseorang bisa saja berkata, "Ya sudahlah, mungkin memang takdir saya miskin," lalu berhenti berusaha. Mereka membungkus kemalasan dengan istilah bijak, seolah-olah menerima keadaan adalah bentuk kedewasaan, padahal sebenarnya mereka sedang menyerah tanpa perlawanan. Stoicisme bukan tentang menyerah. Justru filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mendorong manusia untuk bertindak dengan sebaik mungkin pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Tapi yang sering terjadi, orang lebih cepat mengambil sikap pasrah ketimbang mengerahkan usaha. Inilah yang membuat sebagian orang beranggapan bahwa Stoik itu pasif, dan akhirnya bisa membawa pada kemiskinan. Kunci dari ajaran ini adalah keseimbangan, menerima realitas, tetapi tetap aktif dalam menjalaninya. Kita boleh sadar bahwa ada keterbatasan, namun itu bukan alasan untuk berhenti mencoba. Stoik sejati tidak menolak perubahan, mereka hanya tidak ingin dikendalikan oleh harapan yang tak rasional. Mereka berjuang tanpa beban, bertindak tanpa ketergantungan pada hasil. Stoik menganjurkan kita untuk mengendalikan keinginan. Mereka percaya bahwa semakin banyak keinginan, semakin besar peluang untuk kecewa. Karena itu, mereka berlatih puas dengan yang sedikit, dan belajar bahagia tanpa harus memiliki segalanya. Ini adalah prinsip yang sangat relevan di dunia yang penuh dengan iklan, dorongan konsumsi, dan gaya hidup serba instan. Namun dalam dunia modern yang kompetitif, prinsip ini bisa tampak seperti antiproduktif. Ketika orang lain mengejar target, meningkatkan skill, dan mencari peluang bisnis, seorang Stoik bisa terlihat terlalu santai. Karena ia tak lagi ingin mengejar ini dan itu. Ia merasa cukup, dan merasa tidak perlu ikut perlombaan. Padahal keinginan bukan selalu hal buruk. Keinginan bisa jadi pemicu inovasi, pertumbuhan, dan kemajuan. Jika semua orang meminimalkan keinginan sampai titik nol, dunia akan berhenti berkembang. Oleh karena itu, salah tafsir terhadap Stoik bisa berujung pada stagnasi, dan dalam konteks finansial, bahkan kemiskinan yang berkepanjangan. Namun perlu diingat, Stoik tidak melarang kita memiliki keinginan. Mereka hanya mengingatkan agar kita tidak dikendalikan olehnya. Keinginan yang sehat adalah yang bisa dikelola dengan akal, bukan yang membuat kita lelah, cemas, atau lupa bersyukur. Dengan pemahaman yang tepat, Stoik bisa jadi panduan untuk mengejar kemajuan tanpa terjebak dalam keserakahan. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan keputusan kita sendiri. Dalam dunia yang penuh distraksi, prinsip ini sangat berharga. Seseorang yang mampu menjaga fokus akan lebih mudah mencapai tujuan finansial, karena tidak mudah terpengaruh oleh godaan jangka pendek atau tekanan sosial. Kedisiplinan juga menjadi inti dari praktik Stoik. Mereka mendorong kita untuk hidup dengan kesadaran, menghindari tindakan impulsif, dan tetap teguh pada nilai-nilai. Dalam konteks keuangan, ini bisa berarti konsistensi dalam menabung, disiplin dalam bekerja, dan tidak mudah tergoda untuk menghambur-hamburkan uang demi status atau gengsi. Seseorang yang berpegang pada prinsip Stoik tidak akan mudah panik ketika pasar saham turun, atau ketika bisnis sedang lesu. Ia tidak bertindak karena emosi, tapi karena pertimbangan rasional. Dan ini sangat penting dalam dunia finansial, di mana keputusan yang baik seringkali lahir dari ketenangan, bukan dari kepanikan. Jadi, jauh dari membuat miskin, Stoik justru membentuk karakter yang tangguh dan efisien. Fokus dan disiplin yang ditanamkan oleh ajaran ini adalah bekal penting untuk siapapun yang ingin sukses secara finansial. Karena pada akhirnya, uang butuh strategi, dan strategi butuh kendali diri. Salah satu ciri khas Stoik adalah hidup sederhana. Mereka tidak mengejar kemewahan, tidak berlomba tampil mewah, dan tidak menggantungkan harga dirinya pada barang-barang mahal.
Dalam dunia modern, gaya hidup seperti ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi tekanan konsumtif dari media sosial dan iklan. Kehidupan hemat bukan berarti pelit atau miskin, tetapi bijak dalam menggunakan uang. Orang yang menganut prinsip stoik biasanya tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak dibutuhkan. Mereka mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu, mereka bisa mengalokasikan lebih banyak uang untuk hal-hal produktif, seperti investasi atau pengembangan diri. Kebiasaan hidup hemat ini bisa jadi pondasi untuk mencapai kebebasan finansial. Ketika pengeluaran terkendali, dan penghasilan terus dikelola dengan bijak, seseorang bisa membangun tabungan, menciptakan cadangan darurat, bahkan menyiapkan masa depan tanpa banyak beban. Jadi, sementara sebagian orang mengejar kekayaan demi bisa hidup mewah, Stoik justru menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita tidak diperbudak oleh keinginan. Dan dari sinilah muncul kekuatan finansial yang stabil, karena pengelolaan uang bukan didorong oleh emosi, tapi oleh kesadaran. Dalam hidup, krisis bisa datang kapan saja, baik itu dalam bentuk kehilangan pekerjaan, kerugian bisnis, maupun resesi ekonomi. Ajaran Stoik membekali kita dengan mentalitas tangguh untuk menghadapi situasi seperti ini. Mereka mengajarkan untuk tetap tenang, rasional, dan tidak reaktif saat kondisi di luar kendali berubah drastis. Orang yang mempraktikkan stoicisme tidak mudah panik. Mereka sudah terbiasa merenungkan kemungkinan terburuk, bukan untuk pesimis, tapi agar siap secara mental. Ketika orang lain kebingungan dan emosional saat menghadapi musibah finansial, seorang stoik justru bisa berpikir jernih dan mengambil langkah yang lebih bijak. Dalam konteks dunia kerja dan bisnis, ketenangan seperti ini sangat berharga. Ketika orang lain menyerah karena tekanan, seorang stoik bisa tetap bertahan dan bahkan melihat peluang dalam kesulitan. Itulah sebabnya banyak orang sukses secara finansial memiliki sikap mental yang mirip dengan filosofi stoik, meski mereka tidak menyebutnya demikian. Jadi, alih-alih membuat kita miskin, stoik justru melatih ketangguhan yang sangat dibutuhkan saat menghadapi badai kehidupan. Karena bukan siapa yang paling pintar yang bertahan, tapi siapa yang paling kuat mentalnya dalam situasi penuh tekanan. Stoik tidak pernah menolak kekayaan, yang mereka tolak adalah ketergantungan pada kekayaan. Ini perbedaan yang sangat penting. Seseorang boleh menjadi kaya raya, tetapi jika hidupnya ditentukan oleh naik turunnya saldo rekening, maka ia tetap terpenjara. Stoik mengajarkan bahwa kita boleh punya harta, tapi jangan sampai harta yang memiliki kita. Sikap ini memberikan kebebasan batin yang luar biasa. Bayangkan seseorang yang punya segalanya, tapi tetap tenang, rendah hati, dan tidak sombong. Ia tidak merasa lebih unggul dari orang lain, tidak takut kehilangan, dan tidak cemas ketika keadaan berubah. Inilah kualitas stoik yang langka namun sangat berharga, terutama dalam dunia yang penuh ego dan pamer. Orang yang tidak dikuasai oleh kekayaan biasanya membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Mereka tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif demi pencitraan. Mereka juga lebih berani mengambil risiko sehat, karena tahu bahwa nilai diri mereka tidak tergantung pada hasil akhirnya. Ini menciptakan kebebasan untuk tumbuh, mencoba, dan bahkan gagal, tanpa kehilangan martabat. Dengan prinsip ini, stoik justru bisa menjadi fondasi untuk membangun kekayaan yang sehat. Bukan hanya uang yang bertambah, tapi juga kedewasaan, kelegaan hati, dan makna hidup. Kekayaan sejati bukan soal jumlah, tapi tentang seberapa kuat kita berdiri tanpa bergantung pada apapun. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa stoik bukanlah musuh kekayaan, tapi justru bisa menjadi fondasi bagi kekayaan yang lebih sehat, lebih bijak, dan lebih tahan lama. Jika dipahami dengan setengah hati, stoik memang bisa menjerumuskan kita pada sikap pasrah dan stagnan. Tapi jika dipahami secara utuh, stoik akan memandu kita untuk mengelola hidup dan uang dengan cara yang tidak membebani pikiran. Stoicisme bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang tidak dikendalikan oleh dunia. Ia mengajak kita untuk bekerja keras tanpa diperbudak ambisi, untuk memiliki tanpa diperbudak kepemilikan, dan untuk mengejar kemajuan tanpa kehilangan ketenangan. Ini adalah keseimbangan yang sulit, tapi bukan mustahil. Dan justru disinilah letak kekuatan stoik yang sesungguhnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba pamer, dan serba ingin lebih. Stoik menawarkan jalan yang berbeda,
jalan yang tenang, sadar, dan berakar pada nilai, bukan gengsi. Dalam kebisingan dunia modern, Stoik bisa menjadi pegangan agar kita tetap waras, tetap fokus, dan tetap punya arah. Dan siapa sangka, dengan cara itu, kita justru bisa lebih cepat sampai pada tujuan finansial yang sehat dan bermakna. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan hanya soal uang di rekening, tapi juga tentang damai di hati. Apa gunanya harta melimpah kalau hidup dipenuhi kecemasan? Apa gunanya sukses besar kalau pikiran selalu gelisah? Stoik mengingatkan kita bahwa kaya sejati adalah ketika kita bisa tenang di puncak maupun di dasar, karena kita tahu, nilai hidup tidak bergantung pada keadaan luar. Jadi, benarkah Stoik bikin miskin? Tidak, jika kamu memahaminya dengan bijak. Stoik justru bisa menjadikanmu kaya, kaya harta, tapi juga kaya hati. Dan itulah jenis kekayaan yang tak bisa dicuri oleh siapapun, dan tak bisa hancur oleh keadaan apapun.